sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin selalu tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin selalu tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, ya Tuhan. Oh yes Lord Jesus. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin selalu tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, oh menikmati Kau Tuhan. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai
Shalom semuanya. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing terkait dengan pesan dari rekomendasi video yang telah saya bagikan pada minggu lalu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ketika kita mendengarkan sebuah sharing, khotbah atau membaca membaca sebuah artikel atau bahkan mendengarkan sebuah berita misalnya, setiap kita punya daya tangkap yang berbeda-beda, lalu kemudian setiap kita memiliki pesan yang ditangkap yang berbeda pula gitu ya. Nah, memang secara umum apa yang dipesankan pada rekomendasi video tersebut telah ditangkap baik oleh para sahabat gitu ya. Bahkan sekalipun tidak memberikan sharing komentar, saya yakin banyak di antara kita yang memahami maksud daripada khotbah tersebut. Tetapi satu-satunya yang membuat saya tertarik kenapa membagikan rekomendasi video tersebut adalah karena ketertarikan saya dengan pemahaman, pengertian dan juga ya pewahyuan yang didapatkan oleh hamba Tuhan tersebut yang disampaikan pada video, bahwa ketika Tuhan dikatakan di sana bahwa ketika Tuhan menciptakan dunia ini dengan segala isinya, ada perbedaan realita ketika Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan gitu ya, ketika Tuhan menciptakan binatang, hewan dan ciptaan lainnya. Berbeda ketika Tuhan berkata kepada manusia, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Pada saat Tuhan bersabda seperti itu, khusus untuk mandat terhadap manusia itu tidak serta-merta terjadi pada saat itu, tetapi berproses oleh perjalanan waktu. Mandat itu mandat yang Tuhan berikan itu sepenuhnya diserahkan kepada manusia untuk berkuasa atas udara, atas bumi, atas air gitu ya. Itu menjelaskan bahwa manusia itu punya kuasa di dalam dirinya yang Tuhan sudah taruh gitu ya. Nah, dari ulasan beliau itu saya sangat tersanjung dengan apa yang Tuhan sudah berikan sepenuhnya kepada kita. Bahkan kalau kita baca firman Tuhan dengan baik ya, misalnya di Mazmur 60 ayat 14 berkata bahwa dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Sebuah otoritas yang tidak dimiliki oleh ciptaan lainnya.
Lalu firman Tuhan yang lain juga berkata bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hewan, tumbuh-tumbuhan, ciptaan apapun yang lainnya, sekalipun eh, 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 planet-planet, benda-benda langit yang lainnya sangat luar biasa, tapi mereka tidak punya ini, tidak punya otoritas ini. Tapi Tuhan me- menempatkan otoritas yang istimewa ini di dalam diri kita. Tapi kenapa kemudian banyak banyak orang, tak terkecuali orang Kristen, kemudian tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan sesuatu yang hebat dan luar biasa, sesuatu yang berdampak bagi orang lain, tidak punya legacy, tidak punya uh, uh, sesuatu yang diwariskan, diingat oleh orang lain, tidak berdampak gitu ya. Karena apa? Pertama-tama tentunya dirinya tidak mengetahui fakta ini bahwa Tuhan Tuhan uh, selain Tuhan menciptakan kita in His likeness, in His image, di dalam keserupaan dengannya, dengan gambarnya, itu kan luar biasa. Hewan tidak menyerupai Allah. Tumbuh-tumbuhan seindah apapun bunga-bunga tidak menyerupai Allah. Sehebat apapun planet-planet, kalau kita lihat di YouTube kan ada channel tentang benda-benda langit. Sedahsyat apapun penampilan mereka, tapi tidak menyerupai Allah. Tapi manusia seturut dengan gambar Allah. Dan yang yang uh, yang yang saya mau katakan lagi terkait dengan topik ini, bahwa selain kita diciptakan seturut dengan gambarnya, uh, serupa dengan Dia, gak berhenti sampai di situ, tapi Tuhan taruh otoritas di dalam diri kita. Untuk apa? Melakukan perkara-perkara yang besar. Selama di bumi ini, Tuhan tidak tempatkan kita memiliki nasib sama seperti tumbuh-tumbuhan yang hanya hidup, ya mungkin berbunga, dinikmati banyak orang, kemudian lenyap. Hewan, bahkan sehebat apapun hewan peliharaan, kalau kita perhatikan orang-orang orang-orang uh, uh, barat gitu ya, kalau mereka memperlakukan hewan peliharaan itu sama seperti anggota keluarga mereka, dan karena mereka dirawat, diperhatikan, itu selain lucu tapi betul-betul uh, menyenangkan tuannya gitu ya. Tapi hanya sebatas itu. Tapi manusia yang tahu panggilannya, yang tahu destininya, yang tahu siapa dirinya dengan baik, bisa melakukan hal-hal yang bahkan menyerupai apa yang Tuhan kerjakan. Yesus juga kan pernah berkata pada muridnya bahwa kamu akan melakukan hal-hal yang bahkan lebih besar daripada apa yang yang saya telah lakukan gitu. Kenapa? Karena ada kuasa yang menyertai otoritas itu, yaitu kuasa Roh Kudus yang tak terbatas, yang telah membangkitkan Yesus, yang menciptakan, dan itu ada di dalam diri kita. Betapa hebatnya kita ini. Jadi kalau hebatnya di dalam Tuhan ya. Jadi kalau sebetulnya kita mengerti, memahami siapa diri kita dan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita, dibuatnya kita segambar dan serupa dengannya, diperlengkapinya kita dengan kuasa yang dimilikinya. Tadi kan saya sudah baca bahwa Tuhan memberikan kita kunci kerajaan surga. Apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kalau kita ngerti fakta ini, maka kita akan sangat menghargai sebetulnya diri kita, menghargai waktu yang Tuhan berikan, menghargai masa hidup yang
Tuhan berikan kepada kita. Karena sejatinya orang yang sudah ada di dalam Tuhan, mengerti siapa dia di dalam Tuhan, mengerti kuasa yang Tuhan taruh di dalam dirinya, otoritas yang Tuhan taruh di dalam diri kita, itu bisa melakukan banyak perkara selama hidup. Kita harusnya membuat sejarah selama kita hidup. Tadi kan sudah saya katakan bahwa saya bacakan ayatnya bahwa dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Nah, saya akan lebih sederhanakan lagi bagaimana dahsyatnya seseorang yang ada di dalam Tuhan itu. Sudah biasa sebetulnya saya katakan ini perihal doa gitu. Firman Tuhan berkata bahwa doa orang benar, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Hewan tidak bisa berdoa, itu yang saya tahu. Tumbuhan nggak bisa berdoa. Berarti, sorry, janji ini tidak terjadi di dalam hidup ciptaan lain. Tetapi di dalam diri manusia, di dalam diri kita yang ada di dalam Tuhan, ada kuasa ini. Nah, ini adalah contoh contoh sederhana yang bisa kita dengan mudah mengerti bahwa kalau seseorang yang tahu siapa dirinya di dalam Tuhan, apa yang sudah Tuhan tempatkan di dalam dirinya, perkataannya berkuasa, doa-doanya berkuasa, lalu Tuhan memberikan kunci kerajaan surga, Tuhan memberikan otoritas untuk menaklukkan ciptaan yang lainnya, menguasainya, memberikan dampak, menciptakan hal yang baik dan berdampak baik gitu ya. Nah, mestinya setiap orang tidak hanya hidup begitu saja, berlalu begitu saja tanpa meninggalkan legacy di dalam hidupnya. Gak ada sesuatu pun yang diingat di dalam hidupnya. Nah, itu yang saya mau tekankan kepada kita, supaya kita mengerti bahwa kita ini bukanlah ciptaan yang main-main gitu ya. Kita diciptakan seturut dan segambar dengan Tuhan. Dia berikan kita otoritas, dia buat kita serupa segambar dengan dia, itu pasti punya tujuan. Karena saya sangat diberkati ketika saya mendengarkan khotbah itu. Bahkan di awal sebetulnya saya nggak begitu tertarik dengan awal khotbah itu, karena saya tidak terlalu tertarik sebetulnya dengan khotbah yang model seperti itu sebetulnya, yang bentuk termasuk kategori eksposisi seperti itu ya. Nah, tapi ketika bagian akhir beliau menekankan tentang diri kita yang bukanlah kita ini adalah ciptaan tertinggi Tuhan gitu ya, ciptaan yang bahkan kita lebih penting dibanding daripada malaikat-malaikat gitu ya. Kita ini berharga di mata Tuhan, kita biji mata Tuhan, dan kita punya posisi, kita punya kedudukan itu lebih tinggi
daripada malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat bahkan melayani kita. Ayat firman Tuhan lain juga berkata bahwa kamu bahkan akan menghakimi para malaikat. Jadi kita ini adalah sesosok atau pribadi-pribadi yang sebetulnya menyamai Tuhan. Karena Tuhan memberikan kita otoritas, kita diciptakan segambar dan seturut dengan firman, seturut dengan gambarnya. Tetapi kembali seperti yang saya katakan tadi, tetapi kenapa terlalu banyak manusia, tak terkecuali orang Kristen, hidup gak meninggalkan bekas, hidup gak punya legacy. Boro-boro mau melakukan perkara-perkara yang besar, mau berdampak kepada orang lain, mau punya kisah atau kesaksian tentang doa-doanya, menemukan panggilannya saja tidak. Nah, lewat sharing ini saya mau menekankan kembali dengan sederhana, dengan berulang lebih kuat lagi apa yang dikatakan pada pesan rekomendasi video yang saya sudah bagikan, bahwa ketahuilah bahwa diri kita ini bukan hanya ciptaan biasa yang hanya hidup, ya, bertumbuh, ya, sekolah atau kuliah, kemudian bekerja, menikah, punya keturunan, langsung selesai gitu. Nah, bagi saya orang yang seperti ini adalah orang yang tidak mengerti dengan baik kenapa dia ada. Dia tidak mengerti siapa dirinya di dalam Tuhan. Nah, tapi saya tidak sedang berkata bahwa orang yang yang lahir kemudian bersekolah, bertumbuh, bekerja, membentuk keluarga, beranak cucu itu menyimpang dari panggilan hidup yang Tuhan tentukan, bukan. Tapi itu bukan akhirnya. Artinya tidak hanya sebatas itu, maksud saya. Tidak hanya sebatas lahir, bertumbuh, sekolah, bekerja, berkeluarga, mempunyai anak, cucu, kemudian mati. Karena kalau seperti itu berarti cuma tidak punya perbedaan dengan orang-orang, bahkan orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Hanya menumpang hidup, lalu menikmati hidup, mati gitu. Jadi selain panggilan hidup untuk seperti itu, untuk bekerja, ada yang jadi orang yang bekerja di kantor atau di perusahaan, ada yang punya usaha, jadi ibu rumah tangga, jadi profesi lain, melayani dengan profesinya, kemudian berketurunan. Selain panggilan itu, mestinya setiap orang harus mendapatkan dan menyelesaikan tugas khusus daripada Tuhan terkait dengan otoritas tadi. Saya sudah berikan tadi gambarannya. Apakah yang paling gampang yang bisa dilakukan oleh semuanya terkait dengan panggilan Tuhan untuk kita kemudian melakukan perkara-perkara yang besar, kemudian ada kuasa tentang otoritas yang Tuhan sudah tempatkan atas kita, adalah dari yang tadi saya katakan, yang paling sederhana adalah dari doa-doa kita. Karena tidak semua kita harus menjadi seperti saya misalnya. Tidak semua kita harus menjadi full timer. Tidak semua kita harus menjadi pendeta, hamba Tuhan yang melayani sepenuh waktu. Tidak semua menjadi misionaris, tidak semua harus sepenuh waktu menjadi penginjil mungkin, atau mendapat panggilan sebagai nabi gitu, atau gembala atau pengajar. Tidak semua. Tetapi sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Sesuai dengan kapasitas dan panggilan kita masing-masing.
saya tekankan perihal doa gitu ya. Karena firman Tuhan berkata doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya katakan bahwa disederhanakan oleh versi lain dari uh, uh, Alkitab yang ada pada Alkitab kita, dikatakan bahwa doa orang benar itu besar pengaruhnya, besar dampaknya. Jadi setiap kita harus mengerti bahwa salah satu uh, 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 aplikasi daripada otoritas yang Tuhan berikan kepada kita, salah satu praktek di mana kita bisa melihat bahwa di dalam diri kita ini ada otoritas yang Tuhan berikan, ada kuasa yang menciptakan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa yang luar biasa adalah lewat doa kita. Lewat doa-doa kita. Tadi saya katakan ada banyak orang, tak terkecuali orang Kristen, tidak melakukan hal-hal yang besar, tidak punya kesaksian yang luar biasa, tidak melakukan tidak melakukan hal-hal yang membanggakan Tuhan selama hidupnya lewat doa-doanya, karena dia tidak mengerti dan dia tidak melakukannya. Nah, lewat penekanan ini, saya berharap kita semuanya sadar gitu ya, paham bahwa ada otoritas yang Tuhan tempatkan di dalam kita, yang kita akan merugi nanti, akan sayang sekali kalau otoritas itu tidak kita pakai, karena kita tidak mengerti. Nah, makanya dengan kebenaran ini saya berharap setiap kita yang mendengarkan video ini mengerti bahwa Tuhan memberikan kita otoritas. Salah satunya yang paling gampang, yang sederhana, yang bisa dilakukan oleh setiap orang sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan profesinya, baik itu ibu rumah tangga atau seorang pekerja, adalah berdoa. Karena otoritas itu juga akan aktif dalam area ini. Ketika kita berdoa, kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Ketika kita berdoa, karena perkataan kita berkuasa, doa kita besar kuasanya, kita lepaskan hal-hal yang baik, damai sejahtera, sukacita, semangat, kekuatan yang baru, berkat kepada orang lain, itu akan terjadi. Dan nanti akan ada catatannya. Saya percaya itu, bahwa oleh doa-doa kita pernah mendoakan orang lain dan terjadi kesembuhan. Kita sepakat berdoa untuk permasalahan orang dan Tuhan buka jalan. Untuk setiap pergumulan, untuk keadaan di dalam keluarga inti, keluarga besar, kota, bahkan bangsa. Kita punya kesaksian. Oleh doa-doa kita melihat bahwa kuasa itu bekerja. Jangan menjadi seperti kebanyakan orang, dan tak terkecuali orang Kristen, yang kemudian tidak mengaplikasikan otoritas itu di dalam dirinya karena dia tidak mengerti dan dia tidak mau melakukannya. Nah, itu yang menurut saya setiap kita bisa lakukan. Setiap kita bisa lakukan itu. Terlepas pendidikan kita seperti apa, kapasitas kita seperti apa, profesi kita seperti apa, tapi otoritas ini kita bisa aplikasikan dan kita bisa melihat perbuatan-perbuatan yang besar lewat doa-doa kita. Itulah kenapa di dalam pelayanan ini, selain yang menonjol adalah pembacaan Alkitab, tapi akan terlahir, akan dibentuk NTRC yang cakap untuk berdoa, yang bersemangat untuk melakukan perkara-perkara yang besar oleh doanya. Sebab doa orang benar itu besar kuasanya, dan juga oleh perkataan. Kita kan punya mulut masing-masing.
Mulut kita bisa menyampaikan perkataan-perkataan. Nah, sekarang setelah mengerti bahwa di dalam kita ini ada otoritas, ada kuasa yang bahkan yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, ketika kita mengikat, melepaskan, itu kan kita sampaikan lewat perkataan. Nah, jadi selain berdoa untuk menciptakan perkara-perkara yang besar, tapi dengan perkataan kita juga melepaskan berkat, berkata-kata yang positif, berkata-kata yang membangun, semua akan baik-baik saja. Pertolongan Tuhan akan sempurna tepat pada waktunya. Tuhan setia. Hal-hal yang baik, melepaskan berkat dan juga mengikat setiap kuasa, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, roh-roh jahat di udara, penguasa teritorial. Kita bisa hentikan itu dengan apa? Dengan perkataan kita. Jadi makanya saya katakan bahwa tanpa memandang status pendidikan kita, bahkan sekalipun kita bukan seorang yang berlatar belakang teologi ya, kalau kita mengerti ini, kita akan melihat hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa yang kita ciptakan, yang kita buat selama kita di bumi. Kalau kita sungguh-sungguh mengerti bahwa di dalam kita ini ada kuasa, ada otoritas Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Hal yang sederhana lewat doa-doa kita. Lebih sederhana lagi bahkan lewat perkataan kita. Ketika kita melepaskan sesuatu yang baik, karena apa yang kita ucapkan itu benih. Lalu ketika kita mengikatnya, kita hanya memperkatakannya, kita hanya bersedia mengikatnya, mengucapkannya untuk me, me, mengeksekusinya dengan iman, sebab bukan dengan kuasa kita. Tapi ketika kita bertindak dengan iman, maka kuasa itu akan bekerja. Nah, kalau setiap orang menyadari ini, maka dia akan sangat menghargai dirinya, akan sangat bersyukur dengan apa yang Tuhan taruh di dalam dirinya, dan penghargaan itu akan diwujudkan dengan tadi, kemauan untuk berdoa, kemauan untuk melepaskan berkat, hal-hal yang positif, berkata-kata dengan benih yang baik dan berpengaruh lewat perkataan di atmosfer, dan itu akan terlihat di alam nyata. Nah, bahkan lebih tinggi lagi dikatakan di di 2 Timotius 2 ayat 21 sampai 22 ya. Saya bacakan di sini. Demikian juga kamu, kalau kamu menghususkan dirimu, saya ulangi dari ayat 20 deh ya. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot Tuhan untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Uh, uh, Sebelum saya lanjutkan, tadi kan saya sudah katakan bahwa kalau kita mengerti kita punya kuasa, ada otoritas Tuhan di dalam diri kita, kita bisa aplikasikan itu dengan berdoa tadi, dengan berkata-kata yang baik. Nah, tadi saya sudah katakan, bahkan lebih tinggi lagi daripada sekedar berdoa, dari sekedar berkata-kata. Kita bisa Tuhan pakai untuk hal-hal yang lebih berdampak daripada sekedar berdoa. Sekedar berkata-kata hal yang positif. Tapi Tuhan bisa pakai perkataan kita, dan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus akan terlihat dari perkataan-perkataan kita yang berkuasa, yang berdampak, yang sanggup memotivasi, sanggup memberikan pengertian, mampu untuk mengajar, mendidik, menegur, bahkan membangun orang lewat perkataan kita, dan kuasa Roh Kudus akan bekerja di sana.
Contohnya dalam pelayanan. Tuhan bisa pakai kita untuk membangun lewat doa-doa kita, iya, lewat perkataan-perkataan kita juga. Lebih lagi kalau kita melayakkan diri kita. Nanti saya akan adakan penekanan lagi ya soal syaratnya ini. Menyediakan diri kita, Tuhan bisa pakai kita untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Dalam pandangan saya, pekerjaan-pekerjaan yang mulia selain pekerjaan-pekerjaan yang baik, kebajikan adalah melayani Tuhan, melayani sesama. Karena melayani Tuhan itu adalah sebuah kehormatan, sebuah pelayanan yang mulia. Tuhan bisa pakai seorang sebagai pendoa untuk kapasitas yang lebih banyak untuk menyatakan kebenaran kalau dia khususkan dirinya. Nanti pada Capas para sahabat dan juga saudara bisa baca versi-versi lain yang lebih terang di sana untuk lebih memahami pesan daripada 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 22 gitu ya. Nah, saya bold di sana kata-kata yang penting. Saya baca beberapa di antaranya ya. Demikian juga kamu, kalau kamu menghususkan dirimu hanya bagi Tuhan saja, dengan menjaga dirimu supaya tetap hidup murni, kamu akan menjadi seperti bejana yang istimewa. Berarti kamu menjadi bejana yang bersih dan layak dipakai Tuhan untuk setiap pekerjaan yang baik. Makanya tadi saya katakan, selain berdoa, berkata-kata, Tuhan bisa pakai kita untuk pekerjaan yang baik, pekerjaan yang mulia. Di IL dikatakan juga apabila seseorang membersihkan dirinya dari hal-hal ini, dia akan menjadi sebuah bejana yang berharga dan karena disucikan dan berguna bagi majikannya, yaitu tentunya Tuhan ya, untuk setiap pekerjaan yang baik yang telah dipersiapkan. BMK menuliskan orang yang membersihkan dirinya dari semua yang jahat, orang itu akan dipakai untuk keperluan yang istimewa. Ia menjadi milik yang khusus dan berguna bagi Tuhannya. Ia disediakan untuk dipakai bagi setiap pekerjaan yang baik. Jadi panggilan di dalam diri kita ini, sekali lagi saya katakan bahwa bukan sekedar lahir, bertumbuh, studi, kemudian bekerja, menghasilkan uang, berkeluarga, punya anak, punya cucu, lalu selesai. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi yang saya mau katakan bahwa tidak hanya sebatas itu. Kalau hanya sebatas itu, maka panggilannya sama dengan manusia yang lain yang ada di muka bumi ini yang bahkan tidak percaya Yesus Tuhan. Tapi kita lebih daripada itu. Saya sudah katakan tadi sebelumnya bahwa lewat doa kita, lewat perkataan kita ada kuasa yang menyertai, ada hal-hal yang perkara-perkara yang luar biasa yang kita bisa lakukan. Nah, tetapi lebih daripada itu, Tuhan bisa pakai kita menjadi bejana yang istimewa, bejana yang bermanfaat, yang dipandang layak, yang dikhususkan oleh Tuhan untuk setiap pekerjaan yang baik. Dalam pandangan saya, yang paling puncak adalah menjadi orang yang melayani Tuhan, yang dalam hal ini melayani jiwa-jiwa. Tapi bukan cuma itu saja. Kalau kita perhatikan di uh, di uh, faktanya gitu ya, ada juga orang-orang percaya yang Tuhan tidak pakai menjadi uh, orang yang berkarya dalam kerohanian, tapi kan kita bisa lihat seperti ada orang yang punya panggilan, akhirnya ada seorang pilot ketika udah puluhan tahun yang saya tahu, akhirnya punya panggilan hati dan membuat sebuah panti asuhan di daerah NTT kalau tidak salah. Ya, mungkin beberapa kita tahu itu karena pernah juga diundang di
salah satu talk show uh, uh, televisi swasta besar di Indonesia gitu ya. Nah, ada perbuatan-perbuatan besar, karya yang besar yang dia bisa lakukan. Tadi kan saya katakan kalau orang hanya hidup, kemudian studi, bekerja, berkeluarga, punya anak cucu, apalagi dia nggak ya punya anak cucu terus meninggal gitu ya. Ya itu cuma standar aja gitu ya. Apalagi dia tidak mengajari keturunannya, anak-anaknya, seisi rumahnya untuk takut akan Tuhan gitu ya. Itu saya berpikir dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Dia tidak aplikasikan otoritas yang ada di dalam dirinya gitu. Nah, selain dari perkataan dan doa-doa kita, kalau kita hidup uh, me, 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 melayakkan diri kita untuk bejana di hadapan Tuhan, Tuhan bisa pakai. Tadi saya katakan selain di dalam kerohanian, Tuhan bisa pakai banyak orang. Kita lihat kan ada yang dikasih beban untuk anak-anak jalanan, untuk orang-orang yang uh, sakit jiwa, beberapa panti gitu ya, seperti panti asuhan, panti jompo, atau juga dikategorikan tadi tempat penampungan yang mereka yang sakit jiwa, melakukan perkara-perkara yang nggak biasa karena Tuhan taruh di dalam dirinya sebuah panggilan dan juga otoritas. Nah, dan pada akhirnya sangat sangat sangatlah istimewa kalau Tuhan bisa sampai pakai kita menyatakan kebenarannya untuk menuntun banyak orang kepada kebenaran sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Nah, bagaimana? Ini selain tadi saya katakan bahwa kenapa saya tertarik untuk memberikan rekomendasi video tersebut adalah karena pesan yang luar biasa ini. Nah, sekarang setelah tahu bagaimana Tuhan menciptakan kita begitu istimewa dan luar biasa, diciptakan sesuai dengan gambarnya, ada otoritas, ada mandat yang Tuhan berikan kepada kita untuk membuat sejarah, untuk kita nanti kalau sudah selesai masa hidupnya, kita punya legacy, kita punya peninggalan hal-hal yang baik dan luar biasa sebagai prestasi yang kita bawa ke hadapan Tuhan dan kita tinggalkan di muka bumi ini gitu ya. Nah, bagaimana supaya kita Tuhan pakai menjadi orang yang pribadi yang istimewa gitu ya. Secara umum ya harus berperilaku baik gitu ya, harus hidup jujur, punya integritas hati, ya kurang lebih seperti itu. Tetapi lebih 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 daripada itu, Alkitab kita, firman Tuhan sudah menuliskan tadi di 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Ini berkaitan dengan apa? Hawa nafsu, kedagingan, ya percabulan, perzinahan, kejatuhan terhadap dosa seksual, kecemaran. Tentu ini dituliskan oleh Paulus berdasarkan apa yang saya pahami kepada Timotius yang muda gitu ya. Sangat ditekankan tentang kekudusan dan kesucian anggota tubuh, tentunya tidak terlepas dari kesucian hati dan pikiran juga. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai sejahtera bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Pada capa saya rinci, saya mau fokus pada menjaga kekudusan dan kesucian hidup. Jadi kalau kita mau doa-doa kita uh, uh, berkuasa, punya kesaksian, rentetan kesaksian tentang doa-doa kita, perkataan-perkataan kita yang kita lepaskan, perkataan yang positif, kita rasa bahwa itu terjadi. Bahkan Tuhan pakai kita mendoakan dalam kapasitas yang lebih banyak lagi, menyampaikan kebenaran, menuntun orang kepada kebenaran dan keselamatan. Kita harus menjaga kekudusan dan kesucian hidup, karena Tuhan itu kudus.
sesederhana itu. Tuhan nggak bisa pakai bejana yang tidak kudus. Kalau orang masih sengaja, ya, perhatikan kata sengaja. Saya harus katakan ini supaya nanti setiap orang yang punya hati mau menjaga kesucian hidup, kekudusan hidup, tapi belum 100%, jangan sampai kemudian seperti putus harapan gitu ya, seperti berpikir nggak mungkin. Karena dosa dosa uh, hawa nafsu anak muda itu punya punya uh, pengaruh yang sangat besar untuk menjatuhkan manusia, karena dia punya kenikmatan yang yang luar biasa bagi kedagingan kita gitu, tapi bertentangan dengan keinginan Tuhan, kekudusan Tuhan. Nah, harus menjaga kekudusan dan kesucian hidup. Nah, kalau untuk konteks ini sesuai dengan surat Paulus itu lebih, yang saya tangkap lebih pada kesucian dan kekudusan anggota tubuh. Tentunya kan anggota tubuh itu kemudian melakukan kecemaran ataupun percabulan atau percaya itu kan datangnya dari hati. Kita sudah belajar firman-Nya. Semua itu timbul dari hati dan pikiran orang. Jadi harus menjaga kekudusan hati, pikiran, dan anggota tubuh dari kecemaran, kenajisan, hawa nafsu anak muda yang membuat kita jatuh ke dalam dosa seksual, kecemaran. Lalu kemudian hidup benar. Berarti hidup setiap hari seturut kebenaran sejati, yaitu firman Tuhan. Ayat firman Tuhan tentang doa di Yakobus yang berkata doa orang yang benar sangat besar kuasanya, itu kan syarat untuk doa yang berdampak itu kan harus disampaikan dengan dua syarat utama. Orangnya yang harus berdoa hidup dalam kebenaran dan disampaikan dengan iman. Nah, jadi untuk seseorang Tuhan pakai lebih lagi, otoritas mandat itu, kuasa itu bekerja lebih luar biasa lagi, baik melalui doa maupun perkataannya, lewat pelayanannya, harus harus memiliki syarat ini. Itu mutlak. Menjaga kekudusan kesucian hidup. Tadi saya katakan tidak mudah. Karena ini dosa ini menjatuhkan umat manusia sangat banyak. Tapi tadi saya katakan jangan sengaja melakukannya. Jangan dengan kekerasan hati gitu ya. Kalau dalam perjalanannya kita belum sempurna. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata kalau kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia sehingga Ia akan mengampuni dosa kita, bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tapi jangan mempermainkan Tuhan, mentang-mentang Tuhan ada pengampunan lalu sengaja lagi buat dosa gitu. Kan ada kondisi-kondisi keadaan di mana kita terjatuh gitu ya. Tapi bukan lagi, ngerti ya, maksudnya itu bukan lagi tabiat kita sebetulnya. Ketika kita jatuh dalam dosa ini, kita tahu bahwa itu bukan lagi tabiat kita. Kita sudah diubahkan oleh Kristus, kita tidak mau lakukan itu, Tuhan, kita jijik dengan itu. Tapi ada kondisi-kondisi yang membuat kita akhirnya lewat pikiran kita terjatuh. Tuhan tahu bahwa kita sudah lakukan yang terbaik, tapi bukan dengan sengaja. Kita minta pengampunan dan penyucian darah Yesus. Tapi kita harus berjuang hari demi hari sampai mendapat tingkat kekudusan dan kesucian hidup yang terbaik yang kita bisa. Lalu hidup benar. Hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Orang kalau mau hidup dalam kebenaran, ya dia harus bergaul dengan kebenaran firman Tuhan. Itu awalnya. Dan juga jangan cuma baca, tapi berkomitmen untuk menjadi pelaku firman. Lalu kejar kesetiaan. Orang kalau mau dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar, ya termasuk dalam hal berdoa gitu ya. Tuhan firman Tuhan berkata bahwa Tuhan memberikan perumpamaan itu kepada mereka untuk menegaskan supaya mereka tidak jemu-jemu berdoa. Jadi untuk seseorang menjadi bejana yang istimewa, yang dipandang mulia oleh Tuhan, yang dianggap penting
bagi Tuhan, selain menjaga kekudusan hidup, kesucian hidup, hidup benar, ini nggak boleh. Ini 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 tidak kalah penting yang namanya kesetiaan. Makanya ketika saya minta setiap kita untuk melakukan semuanya, pembacaan Alkitab, berdoa, berpuasa, membuatkan eh, 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 berbagi rema gitu ya, menghafal modul, itu sebetulnya ketika melakukannya seperti untuk Tuhan, pada saat yang sama bangunlah di dalam diri kita masing-masing karakter kesetiaan. Sebab kesetiaan itu harus dibangun. Kalau orang hanya setia ketika dia senang, itu bukan orang yang setia. Tapi dalam perjalanan waktu, ketika rasa jenuh datang, rasa malas datang, dia tetap melakukannya. Itu adalah orang yang setia. Tuhan senang kepada orang-orang yang setiawan. Itu kata firman Tuhan. Lalu sabar dalam menanggung segala sesuatu. Kita ada kalanya dan dalam pengalaman hidup saya itu Tuhan uh, 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 bahkan secara berkala ya Tuhan izinkan kita melewati hal-hal yang tidak enak bagi daging kita, hal-hal yang uh, uh, tidak seturut dengan apa yang kita harapkan, atau ketika kita mengalami masa kesukaran, kesulitan seperti sekarang, atau ketika doa-doa kita belum dijawab, kita perlu sabar menjalaninya. Sabar menanggung segala sesuatu. Kalau orang nggak sabaran, bagaimana dia akan dianggap sebagai bejana yang mulia, bejana yang istimewa. Dan selain kesetiaan, menjadi orang yang sabar juga bukan perkara mudah. Kita berdoa punya kerinduan menjadi pribadi yang sabar. Tapi untuk menjadi pribadi yang sabar itu kan bukan kata-kata, tapi praktek. Itulah kenapa kalau kita berdoa seperti itu, Tuhan justru bawa kita kepada kondisi yang meminta kesabaran kita. Supaya karakter itu terbentuk. Karena tadi saya katakan kesabaran itu bukan kata-kata, tapi karakter. Nah, karakter ini terbentuk dari praktek. Bagaimana kita sabar ketika berada di situasi yang tidak mengenakan bagi daging kita. Karena kesabaran ini bertentangan dengan kehendak daging. Daging itu maunya instan. Daging itu maunya cepat-cepat gitu ya. Nah, jadi ini juga karakter yang perlu untuk seseorang bisa dianggap menjadi bejana yang mulia, bejana yang istimewa, yang Tuhan bisa pakai. Jadi orang-orang yang Tuhan mau pakai untuk menjadi alatnya, selain tadi memastikan hidupnya kudus, suci, hidup dalam kebenaran, dia membangun karakter kesetiaan, dia juga harus punya kesabaran gitu. Karena kalau apa-apa nanti emosi, apa-apa nanti temperamental gitu, apa-apa nanti punya respons yang tidak terpuji, itu kan memalukan gitu ya. Jadi harus sabar. Lewat kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi, itu sebetulnya sedang membentuk karakter kesabaran kita. Dan kalau kita lulus, Tuhan akan terus proses menjadi kesabaran yang 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 excellent sampai pantas di dikasih label jadi seorang atau bejana yang mulia, yang istimewa di hadapan Tuhan. Jadi kalau dalam bahasa saya gitu ya, ciri-ciri atau karakteristik bejana yang mulia, yang istimewa, yang Tuhan mau pakai, yang dianggap suci oleh Tuhan itu adalah memiliki kekudusan dan kesucian hidup di anggota tubuh yang juga di dalam hati dan pikiran, karena semuanya berasal dari hati. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Setia orangnya. Sabar.
bisa mempertahankan ritme, semangatnya, perilakunya, praktek hidupnya, sekalipun kondisi-kondisi yang dihadapinya tidak mendukung, lalu hidup dalam perdamaian. Firman Tuhan yang lain berkata bahwa marilah kita melakukan sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera. Jadi kalau kategori anak Tuhan ya, bejana Tuhan yang mulia, yang istimewa itu gak suka berselisih, cari masalah, bermusuhan dengan orang lain. Berarti harus menjaga perkataannya supaya perkataannya perkataan yang membangun, membawa damai, memotivasi, bukan menciptakan kerusuhan, bukan menciptakan kecemaran, bukan menciptakan perdebatan, permusuhan. Iya kan? Makanya saya sangat setuju dengan oknum hamba Tuhan yang lain yang saya pernah rekomendasikan videonya yang berkata bahwa orang bisa saja dia memiliki panggung sebuah uh, lahan di kerohanian gitu ya. Ya mungkin karena namanya atau mungkin dia uh, uh, nyentrik atau apapun faktornya gitu ya. Tapi belum tentu dia termasuk dalam kategori bejana yang mulia atau yang istimewa. Kenapa? Karena dia tidak memiliki syarat ini, tidak punya karakteristik ini, tidak punya uh, punya uh, karakter ini di dalam dirinya. Jadi kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, sampai kepada tujuan maksimal, bukan cuma tadi saya katakan lahir, studi, bekerja, berkeluarga, punya anak, cucu, kemudian mati gitu ya. Kita harus layakkan diri kita dengan syarat-syarat ini. Kita mesti bersyukur. Kalau kita punya kerinduan dipakai oleh Tuhan menjadi bejana yang mulia, menjadi yang istimewa gitu ya. Firman Tuhan sudah kasih bocoran gitu. Untuk menjadi sesuatu yang mulia dan istimewa di hadapan Tuhan, harus hidup kudus, menjaga kesucian hidup, kekudusan hidup. Gak melakukan kecemaran, kenajisan yang mengundang hawa nafsu. Nanti pada capas dibaca ya. Jadi dijelaskan lebih sederhana. Ya namanya jauhi hawa nafsu anak muda ya. Jangan punya hawa nafsu yang liar gitu ya. Jangan lagi bersentuhan dengan hal-hal yang najis, yang porno gitu ya. Jangan sengaja melakukan itu. Jangan terus-menerus jatuh dalam dosa itu. Hidup benar, lalu jadilah pribadi yang setia. Terlalu gampang untuk menemukan orang yang gak setia. Dalam komunitas kecil aja kita bisa lihat. Untuk setia berdoa, setia baca firman itu nggak banyak. Memang Amsal juga sudah katakan itu. Banyak orang yang menyebut dirinya baik hati, tetapi si orang yang setia siapakah yang mendapatkannya? Jadi untuk bisa dipakai oleh Tuhan, harus memiliki karakter yang setia. Bangun itu di dalam kehidupan kita. Di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, pembacaan firman Tuhan, ketaatan kita, kehidupan benar kita, dan melakukan hal yang positif. Jadilah orang yang setia. Sebab Tuhan itu setia. Lalu sabar menanggung segala sesuatu. Jangan ketika kita berada dalam kesukaran, masa-masa yang tidak mengenakan bagi daging kita, lalu kita menjadi pribadi yang berbeda, berubah sikap, karakter kita jadi berbeda. Itu bukan orang yang sabar. Orang yang sabar, sekalipun situasinya tidak mengenakan, tetap bisa bersyukur, bersukacita, tetap bisa menunjukkan kesetiaan dan konsistensinya. Itu kan bukti daripada dia sabar, gak berubah perilaku gitu, tapi tetap stabil, lalu hidup dalam perdamaian. Supaya damai apa? Tahu kan uh, uh, banyak orang kemudian terjerat oleh perkataannya tidak terjaga kan, tersandung kasus hukum lah, kemudian jadi batu sandungan lah, kemudian jadi menimbulkan kerusuhan lah. Kenapa? Dia nggak bisa mengendalikan lidahnya. Kenapa terjadi
pencemaran nama baik, fitnah, gosip, itu dimulai dari apa? Mulai dari lidah, dari mulut. Berarti orang yang akan dipakai oleh Tuhan itu harus terjaga dalam berkata-kata. Selalu mengungkapkan hal-hal yang baik, yang benar, yang memotivasi, yang menimbulkan damai sejahtera. Sehingga ada perdamaian. Dari perkataannya, dari sikapnya, mengundang, menumbuhkan perdamaian, bukan permusuhan. Nah, dari sini kita bisa, dari ciri-ciri ini juga kita bisa melihat siapa orang Kristen sejati, siapa oknum hamba Tuhan sejati. Dari praktek ini, bagaimana dia menjaga kekudusan, kesucian hidupnya, dia berjuang untuk hidup benar, hidup dalam ketaatan, memiliki kesetiaan dalam kehidupannya, dalam perilakunya. Lalu juga menunjukkan perilaku yang stabil oleh kesabaran. Karena tadi saya katakan orang yang sabar itu ketika dia dalam lembah kekelaman, masa sukar, dia nggak berubah menjadi pribadi yang lain gitu ya, nggak yang jadi lemah, yang jadi putus asa, nggak gitu. Kalau sabar ya tetap konsisten dan terlihat dari ucapan-ucapan yang dilontarkannya. Orang yang dikategorikan bejana Tuhan itu pasti perkataan-perkataan hikmat yang keluar, perkataan yang membangun, yang menimbulkan damai sejahtera, bukan fitnah, bukan gosip, bukan menjelekkan orang lain, permusuhan, pertikaian, memecah belah, bukan seperti itu. Nah, kalau ini dimiliki oleh seseorang, maka dia akan menemukan panggilannya yang paling tinggi dalam Tuhan. Dia akan bisa mengaplikasikan otoritas yang Tuhan berikan itu, bukan sekadar berdoa, bukan sekadar berkata-kata, tetapi oleh hidupnya, oleh pelayanannya, apa yang diperbuatnya di dalam hidup. Dia memaksimalkan otoritas yang Tuhan tempatkan dalam dirinya. Ini yang saya pahami menjadi seperti hamba yang setia, yang mempergunakan talentanya juga, lalu yang ditemukan Tuhan bekerja, bukan pemalas, tetapi berkarya, berprestasi, dan lewat apa yang dikerjakannya memuliakan Tuhan. Saya rindu menjadi orang yang dipakai Tuhan dari miliaran orang yang pernah ada di singgah di muka bumi ini. Saya rindu menjadi salah satu dari bejana yang berharga dan istimewa itu. Maka apa yang saya kerjakan, Alkitab sudah kasih tahu. Jagalah kekudusan dan kesucian hidup. Dan kesucian hidup, hiduplah benar sesuai dengan firman Tuhan. Berarti harus bergaul dengan firman Tuhan dan menjadi pelaku atasnya. Lalu berjuang untuk setia. Nggak mudah untuk setia. Tapi untuk menjadi seseorang yang istimewa, harus berjuang untuk setia. Lalu berjuang untuk sabar. Jangan berubah perilaku ketika sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sabar, yaitu tekun dan tetap konsisten dalam menjalani hidup, terutama dalam mengikut Tuhan. Hidup dalam perdamaian, lewat perkataan dan perbuatan. Menciptakan perdamaian dimanapun dia berada. Saya sangat diberkati dengan firman Tuhan dan ini yang saya kejar dalam kehidupan saya. Berjuang untuk hidup dalam kekudusan. Menjauhkan hal-hal yang menimbulkan hawa nafsu, yang mencemarkan diri saya. Hidup benar seturut kebenaran firman Tuhan. Berjuang untuk setia, gak gampang gitu ya. Apalagi kayak hari ini saya rekaman hari Jumat sore ya, menjelang malam. Hari Jumat kan kita menikmati uh, 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 RSSP lama gitu ya, karena juga diperuntukkan untuk para saudara yang baru bergabung gitu ya. Nah, tapi hari hari Kamis, hari Rabu, hari Kamis, saya kayak orang yang nggak berdaya, maksudnya nggak apa ya, nggak ada sesuatu yang yang uh, dapat gregetnya di hati untuk disampaikan gitu ya. Nah, saya bilang saya harus uh, puasa nih gitu ya, karena uh, kemarin saya uh,
Ini hari Jumat tadi kan saya katakan, hari Kamis saya puasa sampai jam 10 gitu ya, agak lelah gitu karena, tetap exercise gitu ya. Nah, hari ini saya tinggalkan exercise, saya pilih puasa gitu. Nah, ini habis minum kopi nih, jadi, di sini saya tambahkan juga ya, ini perlu nih, bagi kita-kita yang saya lihat seperti Bu Walinang, ngikutin banget untuk hidup sehat dan juga menjaga pola, makan gitu ya. Jadi kalau udah puasa, olahraga, jangan langsung makan makan yang manis atau yang karbohidrat. Makan makanan yang, protein. Yang paling gampang adalah putih telur. Banyak makan, putih telur atau mungkin juga dari kacang-kacangan seperti yang saya katakan itu, gitu. Supaya pembakaran lemak tetap berlangsung. Tapi kan, karena lelah, itu beda banget kalau kita, eee eee, pengennya nafsu kita ini pengen yang manis gitu kan. Nah, jadi saya udah, eee, sekarang saya banyak makan telur gitu, eee, yang putihnya tapi karena kuningnya juga buat saya alergi gitu. Udah puasa, buka dengan, ramuan, dengan jus buah sayur, kemudian juga makan dengan putih telur ditambah sayuran gitu. Udah sore saya, eee eee, jam 5.00-an ya, jam 5:15 minum kopi gitu ya. Nah, udah boleh tuh karena nggak menimbulkan kenaikan insulin lagi gitu ya. Nah, langsung menyala gitu ya. Saya pikir, "Wah, ini lagi semangat, saya harus lakukan yang terbaik buat Tuhan. Saya harus, eee, langsung rekaman kasih yang terbaik dalam semangat," gitu. Makanya saya rekaman. Yang saya mau katakan adalah untuk setia, itu tidak mudah. Kesetiaan itu musuh dari daging. Tapi itulah kalau mengikut Tuhan harus memikul salib. Keinginan sama praktek hidup harus sama. Kalau saya katakan Tuhan mau pakai aku lebih lagi untuk pekerjaan yang mulia dan untuk menjadi bejana yang istimewa, harus disertai dengan praktek hidup yang seturut dengan itu. Menjaga kekudusan hidup, kesucian hidup, hidup benar, setia, sabar. Dalam pelayanan itu juga ada tantangannya, ada pergumulan hidup juga. Tapi sabar menanggung itu semuanya dan tetap tidak berubah perilaku menjadi melempem gitu ya, menjadi lemah, jadi nggak setia, jadi kayak didorong-dorong lagi, kayak kehilangan semangat, patah semangat, nggak gitu. Orang sabar itu nggak kayak gitu. Orang sabar itu bisa menunjukkan konsistensinya dan hidup dalam perdamaian. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa memotivasi diri kita. Betapa kita luar biasa dan Tuhan sudah berikan kepada kita otoritas dan kalau kita mau menciptakan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita, kita bisa lakukan hal yang sederhana lewat perkataan kita, lebih lagi lewat doa-doa kita. Bahkan kalau kita menghususkan diri kepada Tuhan, kita menjaga hidup kita kudus, benar, setia, sabar, dan lewat perkataan dan perbuatan kita menciptakan hal-hal yang mendamaikan, maka Tuhan akan pandang kita menjadi bejana yang mulia dan Tuhan akan bawa kita pada waktunya untuk melakukan perkara-perkara yang mulia, menjadi bejananya Dia. Tuhan pakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang istimewa. Jadilah orang Kristen yang berbeda. Jangan menjadi orang Kristen yang sama dengan orang Kristen yang di luar sana yang bahkan kehidupannya tidak jauh berbeda dengan orang yang tidak punya Yesus. Hanya numpang lewat saja. Dan lewat sharing ini firman Tuhan sudah kasih kita bagaimana caranya untuk menjadi orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Menjaga kekudusan hidup, hidup benar, menjadi pelaku firman. Saya juga tambahkan di sini nanti ayat firman Tuhannya. Bagaimana kita supaya hidup kudus, selain tadi menjaga diri dari kecemaran, kenajisan, hawa nafsu, juga adalah memberikan tubuh kita menjadi hamba kebenaran yang membawa kita pada kekudusan. Jadilah orang yang setia, sabar menanggung sesuatu. Jangan ketika segala sesuatu kok kayaknya membosankan, gak ada breakthrough. Tuhan kan tetap bekerja. Jangan berubah perilaku menjadi lemah, menjadi patah semangat. Tetap sabar menanggung semuanya.
Ya, kiranya apa yang saya sampaikan memotivasi, membagikan iman kita, mensyukuri dan merespon apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Dia ciptakan kita seturut dengan gambarnya, diberikan kita otoritas, diberikan kita kuasa, dan jadilah melakukan perkara-perkara yang besar selama hidup. Gitu ya. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berdoa, semangat berpuasa kepada all MTRC yang bersemangat dalam berpuasa. Semangat par, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.